Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon everyone. Well, the next topic in our class is giving direction. Jadi topik selanjutnya itu adalah giving direction, memberikan arah. Nah, di dalam memberikan arah ini, yang pertama kali harus kalian pelajari adalah sign, tanda. Ada turn, right, left, dead end, crossroad, T-junction, one way, sidewalk, roundabout, flyover, U-turn, path, corridor, and road. Nah, silakan di sini kalian cari sendiri ya padanan katanya di dalam bahasa Indonesia itu apa. Jadi ini wajib kalian tahu tanda-tandanya itu apa artinya. Nah, kemudian yang akan saya jelaskan adalah mengenai di modul kalian giving direction and information. Jadi di sini langsung saja kalian akan mempelajari mengenai vocabulary just before, next to, just past, just after, across from, opposite. Oke, di sini contohnya ya. Di sini ada sebuah ruangan. Nah, ada ruangan di sini ada sebuah ruangan, kemudian ada ruangan lagi namanya adalah pharmacy dan customer service. Semisalkan kita berjalan dari arah sebelah sini. Oke, dari pharmacy sini, sebelum pharmacy mau berjalan ke arah kanan. Nah, arahnya ke sana ya, ke kanan ya. Nah, kalimatnya bagaimana ketika kalian ingin menunjukkan di mana letak pharmacy? It atau the pharmacy is just before the customer service. The pharmacy is just before the customer service. Kalian berjalan dari sini nih, jalan ke sini ke arah kanan. Di pharmacy ini arahnya is just before the customer service. Atau sama saja, the pharmacy is next to the customer service. Artinya apa? Kalian kan yang dilewati pharmacy dulu, baru customer service. Oke. Jadi pharmacy itu letaknya adalah di sebelahnya customer service, tapi di sebelumnya, karena kalian sebelum melewati customer service harus melewati pharmacy. Nah, jadi menyebutnya adalah di sebelah, tapi di sebelum. Itu namanya adalah just before or next to. Nah, perbandingannya adalah ini. Kita balik ruangannya, customer service terlebih dahulu, kemudian pharmacy-nya di setelahnya customer service. Kalian berjalannya tetap dari kiri sampai ke kanan ya. Kalimatnya bagaimana? The pharmacy-nya. The pharmacy is just past the customer service. Atau the pharmacy ini is just after the customer service. Sama ya, just past dan just after. Jadi bedanya adalah farmasi ini di sebelahnya customer service, tapi setelahnya customer service. Kenapa setelahnya? Karena Anda melewatinya dari sebelah kiri sini ya. Sini jalan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, maka Anda melewati dulu customer service sebelum sampai pharmacy. Maka pharmacy is just past or just after customer service ini, setelahnya. Oke, jadi tahu ya bedanya ya. Kalau just before atau next to itu sebelahnya, tapi sebelum. Kalian berjalan dari sini ke sana adalah sebelumnya. Tapi untuk just past or just after sebelahnya tapi setelah. Oke, paham ya? Karena kalian dari kiri ke kanan. Jadi setelahnya, sebelahnya tapi setelahnya. Oke, sekarang apa bedanya dengan across from and opposite? Artinya sama. Farmasinya ada di sebelah sini, kasirnya ada di sebelah sini. Kasir ya. Kemudian di sini ada koridor jalan. Seret, Anda di sini jalan. Nah, menjelaskannya adalah letaknya memberikan arahan the pharmacy is across from the cashier atau the pharmacy is opposite the cashier. Artinya adalah farmasi ini berseberangan, di seberang kasir, berseberangan dengan kasir, dipisahkan oleh sebuah koridor, jalan sempit di sini, seret. Nah, itu namanya adalah across from atau opposite. Oke, paham ya? Paham lah. Oke, saya ulangi sekali lagi.
kalian cermati. The pharmacy, kalian jalannya dari sebelah kiri ke kanan. The pharmacy is just before or is next to the customer service. Artinya adalah farmasi ada di sebelah customer service, tapi letaknya sebelum customer service karena kalian jalannya dari kiri ke kanan. Farmasi dulu baru customer service. Kemudian yang kedua, pharmacy is just past or just after the customer service. Farmasi ada di sebelah customer service, tapi setelah customer service, karena Anda jalannya customer service terlebih dahulu, baru pharmacy. Kemudian across from, the pharmacy is across from atau is opposite the cashier. Berseberangan atau di seberang kasir. Oke. Kemudian di sini ada sebuah contoh dialog. Ada security guard and visitor. Ada satpam dan pengunjung. Good morning, may I help you? Satpamnya bilang seperti itu. Kemudian pengunjung, good morning, I want to see my friend. Saya ingin mengunjungi teman saya. He has been hospitalized here. Dia opnam di sini. Could you tell me the name of the ward? Apakah Anda bisa memberitahu saya di mana bangsalnya, nama bangsalnya? Kemudian, he is in the Melati ward, di bangsal Melati. Can you tell me where Melati ward is? Di mana bangsal Melati ya? Kemudian security guard-nya, sure, tentu saja. Go straight, jalan lurus until you reach the end and turn left. Until sampai di ujung dan kemudian belok kiri. The Melati ward is on your left. Bangsal Melati ada di sebelah kiri Anda, next to di sebelah Dahlia ward. Thank you, you're welcome. Oke, jadi di dalam percakapan ini yang perlu kalian garis bawahi adalah could you tell me the name of the ward? Jadi di sini adalah untuk menanyakan arah. Yang digunakan adalah ini. Kemudian could you tell me the name of the ward? Ini adalah untuk menanyakan, security tanya nama bangsalnya apa. Kemudian can you tell me where Melati ward is? Nah, ini adalah digunakan untuk menanyakan arah, giving direction. Nah, kemudian giving directionnya, security-nya adalah ini. Sir, go straight, bla 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 sampai Dahlia ward. Ini adalah giving direction. Oke, paham ya? Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kalian gunakan untuk how to ask for direction, bagaimana cara menanyakan arah, how to give simple direction, bagaimana cara memberikan arah, kemudian how to respond if you are unable to give direction, bagaimana cara merespon jika Anda tidak tahu arahnya bagaimana. Nah, ini how to ask for direction, cara bertanya arah. Excuse me, can you tell me the way to bla 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 please? Atau could you give me the direction to bla 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 please? Could you tell me how to get to bla 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 please? Titik-titiknya diisi. Kalian mau pergi kemana? Misalkan mau pergi ke Sarjito. Excuse me, can you tell me the way to Sarjito Hospital, please? Seperti itu. Ini sama. Intinya sama untuk menanyakan arah. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini contoh 6 kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menanyakan arah. Kemudian, bagaimana cara memberikan simple direction, memberikan arah, bagaimana menjawabnya? Walk down, jalan, go straight, go ahead, jalan lurus, go along this street, jalan lurus di jalan ini, on the left or right side of, di sebelah kiri atau kanan dari, next to, near, sebelahnya, and the opposite of, di seberangnya, the first turn, on the left, right, di belokan pertama sebelah kiri atau kanan, kemudian at the corner of, di pojokan, until you find, sampai Anda menemukan titik-titik, then turn right or left, kemudian belok kiri atau kanan, then turn left or right at the T-junction, kemudian belok kiri atau kanan di pertigaan, turn left at the traffic light, belok kiri di lampu merah, take the first turn on the right, take the second road on the left. Oke, ini adalah beberapa contoh memberikan petunjuk arah yang simple. Kemudian, how to respond if you are unable to give direction. Jika Anda tidak tahu
arahnya di mana? Aduh, saya nggak tahu. Nah, itu kalian bisa memakai beberapa contoh kalimat ini. I'm sorry, I have no idea. I'm sorry, I don't know. I'm afraid I can't help you. I'm afraid I don't know. Ini ada contohnya. Nah, sekarang di sini ada contoh latihan, exercise 1. Sebelum kalian nanti mengerjakan latihan, nah di sini ada satu contoh kalimat agar kalian paham. Nah, di sini ada map rumah sakit, hospital site. Nah, make question to ask direction to the room described in the following picture. Nah, contohnya ini ya, from A, dari A kan ada titiknya, ada A, B, C, D, E, F. Dari E, sekarang dari E. Dian bertanya, excuse me, can you tell me the way to USG unit please? Nah, jadi Dian ini berdiri di E, bertanya kepada Sastro. Dia mau pergi ke USG unit. Nah, dia mau ke sini. Jalannya kemana ya kalau E ke USG? Nah, jalannya kan lurus, belok kanan lurus, ada perempatan lurus. USG unit ada di sebelah kiri Anda. Jika menggunakan bahasa Indonesia, sesimpel itu. Nah, bagaimana jika menggunakan bahasa Inggris? Juga simple. Of course, go straight until you find crossroad. Go straight until you find crossroad. Perempatan, itu kan crossroad. Kemudian, turn right. Dari sini, turn right, belok kanan. Kemudian, go straight until you find crossroad. Go straight until you find crossroad. Kemudian go straight lagi, go straight. The USG unit is on your left. Oh, the USG unit is on your left. Di sebelah kiri Anda, karena Anda kan menghadap sana. Oke, di sebelah kiri Anda. At the opposite of pediatric ward. Di seberangnya pediatric ward. Oke, good. Bisa. Jangan lupa, jika kalian ingin memberikan lokasi di final statement kalian, USG unit ada di sebelah kiri Anda. Nah, ini ya, saya garis bawahi dan saya bold. The USG unit is on, ada di. Oke, is on your left. Dijelaskan lagi, at the opposite of pediatric ward. Oke, sekarang tugas kalian adalah melanjutkan di sini. From A to pediatric, from A to pediatric, kemudian from B to orthopedic, from B to orthopedic sini. Oke, sesuai dengan contoh yang ada di sini. Oke, thank you. Silahkan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.